Sobat RRI yang ada di seluruh penjuru negeri, perkenalkan aku Yola, dan selamat datang di podcast Bincang-Bincang ASN Muda, yang kali ini kita akan ngobrol tentang bangga berbangsa dan bernegara. Dan tentunya aku nggak sendirian ya, kali ini akan ditemani oleh empat narasumber kita, yaitu ASN muda yang pastinya keren-keren abis nih. Boleh kita say hi dulu kali ya, dari Mas Fahri, dari RRI Biak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fakri Abbas dari RRI Biak. Salam kenal semuanya. Kemudian ada juga Mbak Erika dari RRI Nabire. Hai Mbak Erika. Halo semuanya, saya Erika dari RRI Nabire. Ada Mbak Verda juga nih dari RRI Merauke. Halo semuanya, saya Verda dari RRI Merauke. Dan terakhir ada Mbak Hanin nih dari RRI Sungai Liat. Hai Mbak Hanin. Halo sahabat RRI dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Hanin dari RRI Sungai Liat. Nah, langsung aja kita ngobrol yuk. Kita kali ini akan bahas tentang nilai cinta tanah air dan bangsa dalam kehidupan sehari-hari di berbagai daerah di Indonesia. Kita mulai dari Mas Fahri, seorang CSN di daerah Biak. Bagaimana nih Mas wujud cinta tanah air di sana? Boleh diceritakan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mbak Yola. Hari ini saya akan berbagi mengenai mencintai budaya lokal, khususnya budaya lokal di Biak ini bisa menjadi salah satu dari bentuk nyata dari cinta tanah air dan bangsa. Banyak orang berpikir bahwa cinta tanah air itu harus diwujudkan lewat hal-hal besar. Padahal melestarikan budaya sendiri adalah salah satu bentuk bela negara yang paling dekat dan paling nyata. Di Biak ini kita punya banyak kekayaan budaya yang unik dan patut dibanggakan. Salah satunya adalah snapmore. Snapmore ini adalah tradisi menangkap ikan secara massal di pinggir pantai. Biasanya dilakukan secara adat oleh masyarakat Biak. Tapi yang membuat snapmore ini berbeda adalah bukan hanya soal menangkap ikan, tapi ada nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam di dalamnya. Masyarakat saling bekerja sama, menghitung waktu yang tepat, dan menjaga siklus alam agar laut tetap lestari. Itu luar biasa menurut saya ya. Selain Snapmore, di Biak juga kita punya tarian yang namanya tari war. Ada juga lagu-lagu daerah dan tradisi sasi yang mengajarkan kita tentang kearifan lokal, kesopanan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Jujur saja, saya juga sedang belajar. Saya belum banyak ikut acara adat atau aktif dalam pelestarian budaya secara langsung. Tapi dari kesadaran itulah saya mulai bergerak. Saya mulai dari hal-hal kecil, mengenali nama-nama tarian, menonton kembali video snapmore di YouTube, dan menyebarkan konten positif tentang budaya Biak di media sosial. Cinta tanah air itu tidak selalu harus heroik. Cukup dengan mengenal, menghargai, lalu ikut menjaga apa yang menjadi identitas daerah kita sendiri. Itu sudah merupakan bentuk cinta yang besar. Karena kalau bukan kita yang mencintai budaya sendiri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Baik. Sekian dari saya. Oke, ternyata indahnya keberagaman membuat kita jadi bangga banget ya, Mas, menjadi bagian dari negeri ini. Kalau di tempat saya sendiri nih, di Pekanbaru ya, itu ada semacam budaya seperti petang megang belimau kasai gitu. Itu kegiatan yang dilakukan menjelang bulan puasa, bulan Ramadan. Itu biasanya juga diikuti oleh masyarakat dan para petinggi adat yang juga diisi dengan biasanya pertunjukan-pertunjukan adat. Nah, sekarang kita ke narasumber yang kedua nih. Ada Mbak Verda Ayu. Silakan Mbak Verda. Baik,
Terima kasih Mbak Yolanda. Halo semuanya, perkenalkan, saya Ferda Yudul Putri Febrianti. Nah, hari ini saya ingin sharing dikit nih tentang mencintai produk lokal, di mana hal tersebut merupakan bentuk nyata dari cinta tanah air dan bangsa. Nah, dikarenakan saya sekarang berada di Satuan Kerja Merauke, jadi saya ingin bahas terkait produk lokal yang ada di Papua aja kali ya. Nah, yang ada di Papua kan banyak nih yang terkenal. Misalnya ada batik cendrawasih dan tas noken. Sedangkan untuk produk makanannya, karena Papua didominasi oleh tanaman sagu, maka sebagian besar olahannya terbuat dari sagu. Misal ada papeda dengan kuah kuning, lalu untuk produk olahan kekinian ada cendol sagu, donat sagu, dan semua hal yang terbuat dari bahan dasar sagu. Menurut saya, mencintai produk lokal adalah salah satu cara untuk melestarikan budaya dan identitas bangsa. Dengan membeli dan menggunakan produk lokal, kita dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan juga mempromosikan kekayaan budaya Indonesia. Produk lokal seperti batik cendrawasih dan tas noken tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang kaya. Dengan membeli produk lokal, kita dapat membantu melestarikan tradisi dan keahlian dari tradisi lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga, dengan mengonsumsi produk makanan lokal, kita dapat merasakan kelezatan dan kekayaan kuliner Indonesia. Mencintai produk lokal juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap produk dalam negeri. Dengan demikian, kita dapat nih membangun masyarakat yang lebih kuat dan mandiri, serta meningkatkan perekonomian nasional. Jadi, mari kita dukung dan cintai produk lokal Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ferda. Wah, keren banget nih Mbak, setuju banget. Karena secara nggak langsung itu merupakan bentuk wujud cinta tanah air dan berbangsa kita sebagai CASN ya. Iya, selanjutnya kita ke narasumber kita yang ketiga, ada Mbak Erika nih. Gimana Mbak? Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Erika dari Satker RRI Nabire. Oke, tadi dua teman saya sudah berbicara mengenai budaya lokal dan juga produk lokal. Kali ini saya akan membahas mengenai kondisi bahasa daerah yang ada di Satker saya, yaitu Nabire, Papua Tengah. Memang di era globalisasi ini penggunaan bahasa daerah itu semakin jarang digunakan ya. Dan untuk kondisi di Nabire sendiri, kita mempunyai berbagai macam bahasa daerah karena terdiri dari berbagai macam suku. Ada suku Me, suku Wate, suku Yaur, dan juga suku Napan dan masih banyak lainnya. Salah satu bahasa daerah yang terancam akan punah yaitu bahasa Yaur. Bahasa ini dituturkan oleh masyarakat yang berdiam di kampung Akudiomi atau Kuatisore dan juga sekitarnya. Memang saat ini pemerintah daerah Nabire sudah mulai melakukan revitalisasi untuk melestarikan bahasa Yaur, yaitu dengan mengadakan bimbingan teknis guru utama revitalisasi bahasa Yaur. Dalam BIMTEK ini materi-materi yang diberikan yaitu berupa penulisan dongeng dan praktik nyanyian rakyat berbahasa Yaur. Ya, semoga dengan langkah ini para generasi muda semakin terdorong untuk kembali mengenal dan menggunakan bahasa daerahnya sendiri, terkhususnya yaitu bahasa daerah Yaur. Sehingga bahasa ini juga tidak punah dan dapat diwariskan ke anak cucu ke depannya. Pelestarian bahasa daerah itu penting loh teman-teman, karena bahasa daerah itu merupakan warna ekspresi budaya kita. Jadi kita harus bangga berbahasa daerah. Oke, baik Mbak Yolanda, itu aja dari saya. Oke, terima kasih Mbak Erika. Ternyata kita memiliki sangat-sangat banyak keberagaman bahasa ya di Indonesia ini, tapi kita tetap satu bangsa, satu nusa Indonesia. Selanjutnya kita ke Mbak Hanin. Silakan Mbak Hanin, gimana di daerah Mbak Hanin? Ya, baik. Terima kasih Mbak Yola dan sahabat LRI dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Rafa Hanin dari Bangka Belitung. Tepatnya di sini lihat nih, menjawab pertanyaan Mbak Yola terkait wujud
cinta tanah air sendiri di sini di Bangka Belitung itu sangat terasa dalam mungkin ya. Seperti bagaimana kami hidup berdampingan dengan damai meskipun berbeda suku dan agama begitu. Bagaimana nih Mbak Hanin latar belakang masyarakat di sana? Boleh diceritakan? Oh iya, mungkin jadi Mbak Yola di sini tuh ada semboyan yaitu serumpun sebala yang artinya walaupun berbeda, tapi tetap satu rumah, seperti hidup bersama dalam keharmonisan. Nah, masyarakat di sini terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Seperti yang kita tahu, populasi etnis Melayu di sini bisa dibilang yang paling banyak ya, diikuti dengan etnis Tionghoa, Jawa, bahkan Bugis juga ada. Agamanya pun beragam seperti Islam, Konghucu, Kristen, dan Buddha, tetapi di sini kita tetap saling menghormati, begitu, Mbak. Wah, menarik sekali ya Mbak Hanin. Ada nggak nih contoh nyatanya yang lain yang bisa menggambarkan bagaimana masyarakat di sana menjaga toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Kan tadi banyak ini nih suku bangsa di Ya, sana. mm. Kalau dari saya ya, Mbak Yola, bentuk menjaga toleransi yang paling terasa di bubble itu bisa dirasakan dari interaksi sosial sehari-hari masyarakatnya. Mungkin misalnya kalau bertemu di pasar gitu mungkin ya saling interaksi seperti tegur sapa atau sekedar memberi senyum begitu, Mbak Yola. Jadi dari situ akhirnya tumbuh rasa saling percaya dan menghormatinya. Dan serumpun sebala itu juga bukan hanya semboyan saja, tapi itu cara hidup kami di sini. Dan yang membuat saya yakin bahwa cinta tanah air itu juga tentang eh, apa ya, bagaimana kita merawat kedamaian dalam perbedaan, menjaga ruang ibadah masing-masing, dan hidup berdampingan tanpa prasangka. Selama semangat itu masih ada, saya percaya nih Indonesia akan terus berdiri kokoh karena dijaga oleh masyarakatnya yang tahu cara mencintai, bukan hanya tanahnya, tapi juga sesama manusianya. Begitu Mbak Yola dari saya. Wah, keren nih Mbak Hanin ya penjelasannya. Itu dia tadi sahabat RRI, kisah nyata dari berbagai pelosok negeri. Mereka menunjukkan bahwa cinta tanah air bisa hadir dengan mencintai budaya, mencintai produk lokal, mencintai bahasa daerah, dan menghormati perbedaan suku, bangsa, dan agama. Baik, Kak, terasa udah mau berapa menit nih? 15 menit ya. Kita bersama. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Kami semua pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya narasumber.